apa saja yang dilakukan untuk Lurah Patontang hari ini oleh Bapak Najar, Pak? Oke, buat sementara kita mengerjakan itu parit dulu, kiri kanan, dan mana yang berlubang itu kita timbun dan kita kerahkan nanti kompak. Langsung kita kompak semua. Terus berikutnya nanti ada jembatan berapa titik, insya Allah. Tadi sudah kami bincang-bincang sama abang saya, Mr. Lubis, ya kan. Insya Allah itu pun akan kita kerjakan, gitu. Ya. Apa saja yang sudah diperbuat di Lurah Patontang ini, Pak? Dari sisi Bapak pribadi dan dari keluarga lah. Rasanya yang bisa menjawab itu masyarakat lah. Ya, kalau apa-apa saja, ya nanti panjang ceritanya. Ya, contoh jalan Pengambiran sepanjang 5 km itu saya buka itu. Pribadi saya, ya, saya hibahkan itu. Saya hibahkan ke Pemda Pasaman Barat biar dibangun, biar diaspal. Mudah-mudahan diaspal udah hotmake. Ya, itu salah satu. Ya, yang ini pun, ya kan, ada juga istilah bakti kita perbuat. Terus nanti, ya kan, insya Allah, ya, bukan katanya, bukan akan ini. Itu saya bangun. Itu saya nggak mau akan saya bangun, nggak ada itu. Ya, saya bangun itu jalan mulai dari bawah jalan lingkar, ya kan, sampai nanti ke Lurah Patontang. Ke kampung tuh, insya Allah paling 1,5 kilometer lagi nak sampai. Ya udah sampai itu ke kampung tuh. Ya ada sepanjang 20 km yang kita programkan. Sekarang udah siap sekitar 12 kilo udah selesai tuh. Ya, itu nanti langsung ke Pengambiran lagi jalan lingkar. Jadi artinya melingkari Nagari Pematang Panjang. Jadi otomatis nanti masyarakat itu yang ada tanah di situ bisa berkebun, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Ya. Ini ada informasi atau komentar di media sosial yang Bapak sebut tadi, daerah terisolir Lurah Patontang. Mungkin di daerah lain di Maligi, ada juga di Tombang, di Pati Bubur mungkin ada juga jalan seperti ini. Ini khusus Lurah Patontang kemarin mencuat di netizen atau di berita. Ini tanggapan Bapak sebagai tokoh masyarakat di sini, Pak. Ya, tanggapan saya untuk intinya tujuan pemerintah lah ya. Pemerintah dulu. Harapan saya, jangan tanggapan dulu. Harapan saya ke pemerintah juga terutama Pemda Pasaman Barat. Ya kan? Masyarakat atau terutama saya pribadi saya sangat mengharapkan. Memang mungkin udah puluhan kali saya bicara tentang ini. Sangat mengharapkan kehadiran Pemda Pasaman Barat, khususnya untuk, ya kan, jalan-jalan yang ada di Pasaman Barat, bukan hanya di Lurah Patontang. Karena bagaimanapun itu kunci dari perekonomian, ya kan. Artinya kalau jalan nggak ada ke kampungnya atau jalan nggak ada ke kebunnya, percuma dia nanam sawit macam itu begini kalau tidak ada jalan itu. Ini harapan tadi, Pak, ya. Himbauan kepada masyarakat Lurah Patontang khususnya dan pada masyarakat Pasaman Barat umumnya, Pak, tentang terkait daerah terisolir seperti Lurah Patontang ini, Pak. Kedepannya apa nih himbauan atau saran atau ajakan dari Bapak? Saran saya seperti tadi sudah saya ceritakan sebagian ya. Mari kita berjuang untuk masyarakat ini. Mari kita berbuat, ya. Mari kita berdoa, ya. Artinya berjuang itu, berbuat itu, contoh berjuangnya. Kalau jalan kita kurang bagus, ya kan, salah satu atau jorong atau mama atau toko, berangkatlah ke kabupaten, ya kan. Keluhan itu sampaikan, ya kan gitu. Kan ada di sini wali negarinya, ada camatnya, ada jorongnya, kan gitu, lengkap. Itu nanti sama-sama lah ke kantor bupati, sampai ke bupati gitu. Itu nanti kan akan diprogramkan, kan itu. Itu harapan kita. Satu, yang kedua, ya kan, bagaimana caranya, ya seperti tadi yang saya bilang tadi, berbuat, ya kan, ya. Mari kita berbuat. Ya kan, misalnya kalau dulu zaman Belanda itu kita itu banyak gotong royong. Arti gotong royong itu kan maknanya besar, ya kan? Kebersamaan ada di situ, kekompakan, ya kan? Kepedulian, rasa kekeluargaan itu perlu ikut gotong royong ini, ya kan? Gotong royong kita, contohnya, ya kan? Jadi berbuat itu tidak
kita nilai itu harus besar, ya kan? Yang penting ada berbuat, ya. Setidak dia bawa dinding cangkul gini ya, bawa cangkul tuh, udah berbuat itu. Itulah kira-kira harapan saya sama masyarakat. Jadi jangan hanya pasrah menunggu, ya kan, berdoa, ya kan? Karena bagaimanapun tugas dan tanggung jawab pemerintah itu kan banyak, ya kan? Nah, tanpa kita ingatkan, ya kan, tanpa kita istilahnya pemberitahuan ke sana, itu kan nggak tahu. Kadang-kadang ya kelalaian gitulah, kira-kira gambarannya gitu. Ya, lanjut Pak ya. Ini tentu ada anak nagari kampung, anak kampung, ada juga istilahnya perantau. Mungkin dari sini juga banyak yang merantau, yang sudah berhasil di rantau Pak. Ini harapannya pada perantau Pak, dari warga Lurah Patontang. Khusus Lurah Patontang? Iya. Oh gitu? Iya, Pak. Tidak Pasaman Barat? Ya, yang khusus Lurah Oke, Lurah Patontang. Harapan saya kepada kaum-kaum saya, masyarakat saya, pemilih saya, adik saya, kakak saya, entah anak macam tuh begini rantau, ya kan? Berbuatlah, ya kan? Bantulah masyarakat, gitu. Tunjuki masyarakat, ya. Bagaimana kalau masyarakat awam, nggak kurang ngerti. Yang ngerti kita itu yang dirantau, yang punya sekolah, yang tinggi macam tuh gini. Beritahu dia, ajari dia, giring dia, gitu, ya, supaya masyarakat itu mengerti, ya kan, jangan dikompori dengan yang lain-lain, sifatnya pecah belah nanti, membuat rusuh kan gitu. Itulah harapan saya. Jadi marilah kita khususnya Lurah Patontang ke depannya, mari kita kompak bersatu, ya kan, bersatu kita bagaimana caranya kampung kita tuh jangan kalah dengan kampung yang lain, itu aja. Ya. Informasinya Bapak telah membangun jalan lingkar, nagari pematang panjang, pengambiran dan lainnya. Sampai jauh mana progres pembukaan jalan tersebut Pak? Tadi sudah saya sampaikan, baiklah. Itu kalau jalan yang kita rencanakan itu sudah ada sekitar 2 tahun yang lewat, ya kan? Itu jalan lingkar, artinya lingkar melingkari nagari pematang panjang itu sebenarnya. Tapi bukan itu aja. Di menuju perbatasan Madinah ada juga ya. Jadi insya Allah, ya kan, yang menghubungkan ke Lurah Patontang dari belakang kampung, ya kan, itu kalau kita kerjakan paling sekitar 1 minggu lagi putus dia, ya kan. Namun kan masih banyak yang lain jalur-jalurnya menuju ke pengambilan sana kan gitu. Jadi kalau yang ini istilahnya nggak begitu berat lagi, selesai itu, gitu. Ya, ini Pak, dari informasinya dari tahun 2000 Pak Najar Lubis udah berkiprah itu membangun jalan ada 100 km. Ini mana saja ini Pak? Waduh, panjang nih, lama nih. Ya. Oke, daerah Teran, daerah pengambilan ini, daerah kampung kita ini aja lah. Dari Jalan Najar 1 sampai Najar 6 udah selesai. Nama jalannya Najar 1 ya, sampai 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Iya gitu. Jadi contoh Jalan Najar 2 itu panjangnya lebih 20 km. Kan gitu. Jadi banyak jalan-jalan tuh, simpang-simpangnya itu yang kita bangun. Makanya yang kita bangun ini kan sudah lebih 100 km total, ya kan? Itu mulai dari tahun 2000. Tahun 2000, ya kan, saya masih tugas pada waktu itu, saya sudah berbuat, ya kan, untuk bangun-bangun jalan, gitu. Ya, kalau boleh tahu nih, kepo saya nih Pak, dananya kan banyak tuh, dari mana aja dananya Pak? Oke, dananya dari Tuhan. Nih harapannya, ini kan Bapak udah punya usia nggak muda lagi, 60. Ya. Ini regenerasinya tentu ada yang seperti kita butuh Najar banyak lagi, seperti abang ini, Najar yang lebih banyak Najar lagi. 2, Najar 3 lagi. Iya, iya. Oke. Insya Allah, ya kan, bagaimanapun, kalaupun sekarang belum nampak, saya yakin dan percaya penerus pasti ada, ya kan, penerus itu pasti ada, ya kan. Jadi ya jangan dimintalah pendek umur saya,
Panjang lah Pak. Panjang maunya kan Iya, itu. panjang. Supaya selesai semua. Iya. Gitu ya. Karena masih banyak program kita kan, masih Iya. banyak jalan-jalan provinsi lagi yang menuju ke Madinah kan. Iya. Nah itu Pak, warga sini ada nggak nyuruh Bapak jadi calon bupati? banyak, tapi itu politik saya kurang paham. Paham ya? Jadi Nah, buat sementara ya kan. Sampai saat ini saya belum ada pikiran ke masalah untuk masalah pilkada gitu. Ya. Saya sibuk dengan bagaimana saya bisa berbuat untuk orang banyak. Artinya apa yang saya perbuat itu bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja sekarang program saya. Tidak yang lain.